Want my fucking money. $50. So that makes you rich? Oke, kembali lagi bersama Sam Kumyu in the Yao Yao. Tentunya masih di Mantau Movie. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan membahas film Straight Outta Compton. Film ini adalah film drama biografi Amerika Serikat tahun 2015 yang mengisahkan kebangkitan dan kejatuhan grup hip hop asal Compton, California. Oke, bagaimana ceritanya? Langsung aja mulai. Film dimulai di Compton, California tahun 1986. Film menampilkan seseorang yang akan bertransaksi narkoba bernama Eric Wright alias Eazy-E. Dia mendatangi sebuah rumah untuk mengantarkan narkoba. Namun tanpa diduga datang pasukan khusus mendobrak pintu rumah itu. You want some pussy? Want my fucking money. Where the money at? Untung saja Eazy berhasil kabur melalui jendela. Di scene berikutnya mata kita dimanjakan dengan alat pemutar musik klasik, di mana Andre Young alias Dr. Dre sedang mendengarkan musik sambil rebahan. Dr. Dre adalah seorang ayah dengan satu anak yang sangat ingin sekali menjadi seorang DJ. Ibu Dr. Dre sangat tidak setuju dengan cita-cita Dr. Dre untuk menjadi seorang DJ. Karena dia menganggap profesi itu tidak akan menghasilkan apapun. I got so caught up in this DJ stuff, I forgot. $50. So that makes you rich? You don't care what I'm fighting for, okay? Shut up! Karena pertengkaran dengan ibunya di hari itu, Dr. Dre memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah ibunya. Man, can I come with you? You know, Mom, she just want the best for you. I want the best for me too. Yeah. Lalu scene berpindah Ossia Jackson alias Ice Cube. Dia selalu menulis rima di setiap kesempatan. Pada saat bus itu berjalan, teman Ice Cube mengejek orang yang sedang berkendara di sisi bis mereka. Namun tanpa diduga, orang-orang itu menghadang bis. Dan ternyata mereka adalah segerombolan gangster. Fuck up, blood. Shit y'all throwing up out the window? What's up with it? Teman-teman Ice Cube yang tadinya so jagoan kini menciut diacungi pistol di kepalanya. Cause I might be the one to kill your motherfucking ass. Setelah itu Ice Cube menemui Dr. Dre yang sedang memainkan alat DJ di rumahnya bersama Jinx. Lalu Ice Cube memberikan rima yang sudah dia tuliskan kepada Dr. Dre. Saat Ice Cube keluar dari rumah Dr. Dre untuk pulang, tanpa diduga di luar sedang ada penangkapan pengedar narkoba. Dan siapa sangka, Cube malah ikut terciduk, padahal dia tidak tahu apa-apa. Motherfucking nigger. Oh, I'm a nigger now? Not everybody slanging dope, man. Don't give a fuck. This is Namun dia segera dilepaskan setelah diperiksa dan tidak terbukti. Lalu scene berpindah di sebuah klub bernama Dutus Club. Ternyata Eazy berada di klub itu. Dan kita dipertemukan dengan Anthony Carabi sebagai DJ Yella yang lagi godain janda. Dr. Dre tampil di klub itu sebagai pengiring musik dan Ice Cube juga hadir. Lalu Dr. Dre memanggil Ice Cube untuk bernyanyi rap dengan iringan musik DJ darinya. Gak disangka-sangka semua yang ada di sana menyukainya, termasuk Eazy-E. Since I was a youth, I smoke weed out. You don't like how I'm living? Well, fuck you. Ice Cube, fucking up the programs. If you fuck with me, I put my foot in your ass. Tapi setelah itu, pemilik klub memarahi Dr. Dre. Menurutnya, rap adalah musik yang bisa membuat keributan. Lalu Dr. Dre pergi untuk menemui Eazy. Ternyata Eazy membawa temannya yang bernama
Lorenzo Peterson alias McCrane. Pada obrolan singkat itu, Dr. Dre meminta Eazy untuk mencari cara agar mereka bisa mendapatkan uang dari bermain musik. What you think about dumping some money into this music shit? Think about it. Alright. Saat acara di klub itu selesai, Dr. Dre melihat adiknya sedang bertengkar. Lalu dengan spontan Dr. Dre menghajar orang itu. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada polisi dan menanyai mereka serta menyuruh mereka untuk pulang. Namun Dr. Dre yang berkepala baterai malah berkata, I am home. seolah-olah dia memang menantang polisi itu. Alhasil Dr. Dre ditangkap malam itu. Keesokan harinya, Eazy datang ke kantor polisi untuk menjemput Dr. Dre yang sudah dibebaskan. Sebelum pulang, Dr. Dre mengatakan juga bisa menjual hasil rekaman dengan mudah dong. Lalu Dr. Dre meminta Eazy untuk memberikan nama label atau nama rekaman. Dan Eazy memberi nama Ruthless atau yang bahasa Indonesianya adalah kejam. Di lain waktu Dr. Dre mengajak Eazy ke studio rekamannya untuk melihat proses rekaman. Saat di studio, ada 3 orang talent binaan Dr. Dre yang harus menyanyikan lirik-lirik yang dibuat oleh Ice Cube. Namun 3 orang itu mengatakan kalau mereka tidak suka lirik itu dan mereka mengejek Ice Cube. Saat 3 orang itu pergi, Eazy bertanya sambil tertawa, apakah itu bakat? Lalu dia bertanya bagaimana caranya kita membuat label tanpa mempunyai talent. Lalu Dr. Dre mengatakan, kenapa tidak kau saja yang menjadi talentnya? Tapi Eazy berkata, gua gak bisa. Gua bukan seorang rapper, man. Tapi Dr. Dre meyakinkan Eazy kalau dia bisa. Come on, man. Ice Cube dan Jinx juga memaksa Eazy untuk melakukannya. Dengan terpaksa akhirnya Eazy melakukannya. Saat rekaman, Dr. Dre, Ice Cube, dan Jinx selalu menertawai Eazy. Lalu Eazy pun marah-marah. Kenapa mereka tertawa? Dan Eazy meminta Ice Cube dan Jinx untuk keluar dari studio rekaman itu. Eazy tidak percaya diri, tapi Dr. Dre terus meyakinkannya. Sampai akhirnya Eazy menggunakan kacamata hitam untuk menghilangkan kecanggungannya dan mulai bernyanyi. Loosen the fuck up. There you go. Cruising down the street in my 6'4". Yeah, that's what I'm talking about, man. Setelah mereka menyelesaikan rekaman, Dr. Dre mengundang temannya DOC dari Dallas dan mereka bersama-sama mendengarkan hasil rekaman Eazy. I went to get them out, but there was no bed. Baby came over to turn it in. Keep on, come talking that trash, little boy, you go. Mereka semua suka, tapi tidak dengan Lonzo, pemilik klub, karena dia hanya suka lirik yang berbau cinta dan kemem. Lalu Lonzo pun pergi dan berkata kalau kalian tidak akan berhasil. Tapi mereka tidak mendengarkan Lonzo dan kembali berpesta. It's all about making that GTA. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Ruthless benar-benar meledak. Lalu suatu hari, Eazy ditemui oleh seorang manajer musik bernama Jerry. Dia berkata kalau dia tertarik dengan lagu Eazy. Dia akan membuat Eazy lebih besar lagi. Lalu Eazy pun menyetujuinya. I can make you legit. We can build something big. Alright, we can work with that. 2 tahun setelah itu, di Skitland tahun 1988, manajer musik itu menginginkan NWA dan Eazy tampil maksimal karena ada beberapa produser yang akan melihat penampilan mereka. Go get this money. Lalu setelah penampilan mereka, manajer membawa seorang bernama Brian Turner. Dia seseorang yang menjalankan label yang bernama Priority Record, dan dia ingin membawa NWA dan Eazy ke dalam labelnya secepatnya, Torrance, California. Dalam rangka rekaman album terbaru mereka, Straight Outta Compton,
Di sini Jerry memberikan surat kontrak untuk Easy. Lalu Ice Cube menanyakan mana kontrak untuknya. Jerry menjawab masih dalam proses dan akan selesai sebentar lagi. Lalu tanpa diduga, istri dan anak Dr. Dre datang. Sepertinya mereka kesal karena Dr. Dre jarang pulang. Setelah pertengkaran Dre dan istrinya, teman-teman yang lain pun keluar studio untuk menanyakan keadaan Dre. Namun tanpa diduga, polisi datang karena melihat mereka bergerombol. Ice Cube tampaknya sangat-sangat tidak suka atas tindakan para polisi itu sampai dia membuat lirik kritis yang berjudul Pak De Police. Strike Out the Compton meledak. 1989, ini adalah tur pertama NWA. Lucunya, Easy membawa senjata braided dalam tur itu karena takut ada sesuatu dalam tur yang mengancam keselamatannya. Dan dia menunjukkan senjata itu di depan manajer dan produsernya. Di belakang ketenaran mereka, ternyata pemerintah menyiapkan pasukan khusus untuk menghentikan penjualan album Strike Out the Compton. Karena Strike Out the Compton dianggap sebagai musik rap yang membantu kekerasan melawan otoritas. Dan mereka pun akhirnya mendapatkan surat teguran dari FBI. Jerry selaku manajer menyarankan untuk tidak lagi menyanyikan lagu yang berjudul Pak De Police, atau paling tidak menggunakan sensor. Namun Easy mengatakan ini adalah momen di mana NWA bisa menjadi bebas. Easy berniat membawa surat itu ke pers sebagai surat intimidasi, diskriminasi, dan gangguan. Dan yang lain pun setuju dengan hal itu. Dan Jerry mau tidak mau mengikutinya. We should be happy. Intimidation, discrimination, that's what we want to do. Di tengah kekacauan kota, NWA tetap menjalankan turnya. Suatu hari, Ice Cube melihat Easy bersama Jerry. Dia menanyakan bagaimana mengenai kontraknya. Sudah sampai tahap akhir. Lalu Ice Cube pun pergi. Cube sepertinya agak menaruh curiga. Dia mencoba berdiskusi dengan Dr. Dre. Tapi tiba-tiba Dr. Dre mendapat panggilan dari ibunya. Ibunya mengabarkan kalau adiknya meninggal karena perkelahian. Dan tentu saja itu sangat membuat Dr. Dre sedih. Karena dia sangat sayang kepada adiknya. Mom's just called, man. Tyree. He's dead. Little brother, man. It's my fucking fault. Good, Dre. We all here together. Sebelum mereka melanjutkan tur mereka menghadiri acara permakaman adik dari Dr. Dre. I'm proud of you. Lalu scene berpindah di mana di belakang panggung mereka diingatkan oleh para polisi yang menjaga keamanan konser. Tidak boleh memainkan lagu yang berjudul Pak De Police. Jika tidak patuh, maka mereka akan membubarkan acara dan menangkap mereka. Tapi di atas panggung Ice Cube berkata, NWA adalah NWA, dan mereka pun tetap membawakan lagu Pak De Police. Police trying to tell us backstage, fuck, we can't play. Niggas high in the sky. Pak De Police, Pak De Police, Pak De Police, ye, Pak De Police, Pak De Police, Pak De, Pak De, Pak De Police, Pak De, Pak De, Pak De, Police, Pak De Police, Pak De, Pak De, misi Pak De, Police, ya. Lalu mereka pun ditangkap. Setelah itu mereka melakukan konferensi pers. Ice Cube menyatakan mereka bukan menghasut, melainkan itu adalah suara rakyat. Lalu scene berpindah di mana Jerry mengundang Cube di salah satu kamar hotel untuk menandatangani kontrak. Namun Ice Cube merasa bingung. Cube meminta pengacara untuk ini.
Tapi Jerry berkata kalau yang lain sudah menandatangani kontraknya dan cuma Cube saja yang belum. Lalu dipaksa untuk tanda tangani kontrak itu dulu. Tentu saja Cube memilih untuk berhenti. Lalu setelah mereka pulang dari tour, Ice Cube menemui Brian Turner. Cube mengutarakan keinginannya untuk bernyanyi solo. Brian Turner pun setuju bila record pertama pecah, maka proyek ini akan lanjut. Lalu Cube melakukan rekaman di studio Green Street, New York City. Lalu scene berpindah di mana Eazy sedang mengadakan pesta bujang di istananya. Tapi Eazy merasa sedikit khawatir karena Cube sudah keluar. Tapi Jerry mengatakan mempunyai penulis baru untuknya. Lalu scene berpindah di mana Cube sedang meminta bayaran kepada Brian. Namun Brian tidak memberikannya. Lalu Cube dengan rasa kesal pergi lalu kembali dan menghancurkan ruangan Brian. Kept your word, Brian. I put up these fucking records. This my shit. Di tempat lain, Eazy mulai kebingungan karena rekaman Cube masih berada di peringkat teratas. Lalu Diose sedikit bersinggungan dengan Eazy. Scene berpindah di mana Dr. Dre sedang sendirian di studio. Tiba-tiba teleponnya berdering dan dia mendapatkan kabar kalau Diose kecelakaan. Saat Dr. Dre menjenguk Diose, Suge mengatakan ada yang tidak beres dengan Eazy dan Jerry tentang masalah kontrak. Lalu Dr. Dre meminta tolong kepada Suge untuk melihat kontraknya juga. Tentu saja Suge akan membantu. Scene berpindah ke Priority Record, di mana Cube dan wanitanya diundang untuk mendengarkan lagu baru dari NWA. Tentu saja setelah Cube mendapatkan rumah baru dan bayaran dari si produser Brian. Benedict Arnold. Are they trying to say that you're like a traitor? Dalam lirik NWA, mereka menyebut Cube sebagai pengkhianat. Cube menyebutkan nama-nama personil NWA dengan lantang di liriknya kali ini. Sayangnya, NWA membalasnya bukan dengan karya, tapi mereka lebih memilih jalur kekerasan. There go that nigga Cube right. Fuck Ruthless, this lynch mob, nigga. Ruthless mengirimkan para pasukannya untuk memukuli Ice Cube. Di tempat lain, Suge menemui Dr. Dre untuk memberitahukan kalau kontraknya tidak terlalu bagus. Dan Suge juga memberikan berkas rahasia yang harus Dr. Dre ketahui. Lalu scene berpindah di depan rumah Jerry. Tiba-tiba saja saat Jerry ingin masuk ke rumahnya, dia didatangi seorang yang sepertinya dia tidak senang pada Jerry. It's a nice house. Yourself a good night. Lalu scene berpindah ke studio, di mana Dr. Dre menemui Eazy karena Dr. Dre sudah mengetahui kecurangan Jerry. Namun Eazy selalu membela Jerry. Dan tentu saja ini sangat membuat Dr. Dre kecewa. Eazy yang sudah tidak lagi seperti dulu. Lalu Dr. Dre menyatakan kepada Eazy kalau dia mengundurkan diri dan membuat rekamannya sendiri bersama Suge Knight. Keesokan harinya, di Death Row, Dr. Dre bersama Suge mendengarkan musik Dr. Dre dan tentu saja Suge menyukainya. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang diundang oleh Dr. Dre yang Suge tidak mengenal orang itu. Dan Suge juga tampaknya tidak suka dan hampir saja terjadi perkelahian. Namun Dr. Dre melerai mereka. Orang itu bernama Snoop Dogg. Wuhuu. Suatu malam, Suge meminta Eazy untuk menemuinya di studionya. Suge mengatakan ada kontrak yang harus diselesaikan. Lalu Eazy menemui Suge. Ternyata Suge memaksa Eazy untuk menandatangani surat yang menyatakan Ruthless tidak lagi bekerja sama dengan DOC dan Dr. Dre. Ternyata di sini Suge ingin mengambil DOC dan Dr. Dre secara paksa. Namun tentu saja Eazy tidak mau menandatanganinya. Lalu anak buah Suge menghajar Eazy sampai mimisan. Releasing Dre and DOC from Ruthless. I think I'm signing that. You crazier than I thought you was. Y'all niggas don't scare me. It's Bompton, nigga. Di waktu yang lain, Dr. Dre yang lagi nggak mood ngajak Snoop Dogg dan DOC berkeliling dengan mobil. Lalu Snoop Dogg mengejek Dr. Dre yang sepertinya lagi banyak pikiran dan memberikan cimeng khas Snoop Dogg. Let me
fuck I'm talking about. Chronic. Yes, sir. Setelah menghisap, tiba-tiba Dr. Dre meminta untuk kembali ke studio dan Dr. Dre dan Snoop memulai kegilaan mereka dengan membuat lagu. Damn, Dre, what the fuck is that? 1, 2, 3 into the 4. Too low down, so crazy. Easy dengan ketidakmampuannya dalam membuat musik mulai mencoba bertahan hidup kembali menjadi seorang bandar. Trying to take care of these little money problems, man. So. Fucking tired, man. I'm fucking downgrading houses. How would you? Hey, yo, you cool? Dan kini Easy mulai menangisi keserakahannya. It's like I don't even know what I'm doing no more. Syuk pesta yang agak aneh di studionya. Dr. Dre datang ke sana untuk menemui Tupac untuk memberitahukan lagu barunya. Namun terdengar suara ledakan pistol dari luar studio. Dan Dr. Dre sangat kesal dengan keadaan di sana hingga dia memukul seseorang yang ada di pesta. I got Pac in the next motherfucking room. It's bullshit. Lalu dia pergi dengan kecepatan tinggi menggunakan mobilnya. Karena saking kabutnya, Dr. Dre dikejar oleh Polantas yang lagi patroli. Akhirnya Dr. Dre terkepung dan tertangkap. Scene berpindah ke sebuah klub. Di sana Easy datang untuk menemui Ice Cube. Tentu saja Cube merasa agak terganggu tadinya. Namun setelah berbicara, mereka berdua malah bernostalgia. It's good to see you right now. Easy mengatakan penyesalannya dan mengajak Cube untuk kembali seperti dulu. Lalu Cube menyetujuinya jika Dr. Dre juga ikut di dalamnya. Dan Cube tidak mau kalau Jerry ikut campur lagi. Lalu Easy ke rumahnya dan mengecek semua berkas dan cek yang diberikan Jerry. Dibantu oleh kekasihnya, Easy mengetahui kalau Jerry sudah mengambil banyak keuntungan dan tentu saja itu curang. Easy merasa sangat bodoh karena tidak mempercayai teman-temannya. Keesokan harinya, dia pergi menemui Jerry dan memecatnya dari Ruthless. Lalu, beberapa hari setelah itu, Easy mencoba menelpon Dr. Dre dan menyatakan penyesalannya karena uang sudah memecahkan mereka. Lalu Easy mengatakan pada Dr. Dre tentang apa yang disampaikannya pada Ice Cube. Dan Dr. Dre nampak senang mendengar itu dan setuju dengan ajakan Easy. Lalu keesokan harinya, Easy menyiapkan studio untuk kedatangan Dr. Dre dan Ice Cube di Ruthless. Tapi nggak diduga Easy tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan di lab sebanyak 5 kali, dokter menyatakan kalau Easy terkena HIV dan akan hanya bisa bertahan hidup 6 bulan. Tested positive for HIV. But I ain't no faggot. That you are very, very sick. Maybe 6 months. It's just a matter of time. Berita tentang Easy yang terkena AIDS pun tersebar dengan cepat. Saat dalam perawatan, dia sempat menikahi wanita pujaannya yang sedang mengandung anaknya. Lalu Easy pun meninggal di usia 31 tahun. Eazy-E has died after a battle with AIDS. And well-known members of the NWA, which helped. And thanks for your support. Scene berpindah di mana Dr. Dre memutuskan untuk keluar dari Death Row. Lalu setelah Snoop Dogg, muncullah Eminem dan film pun habis. Now about to witness the strength of street knowledge. Ya, bagaimana cerita filmnya? Seru kan? Ini diambil dari kisah nyata ternyata. Gua nggak bosan-bosannya ya. Ini film wajib banget lu tonton full movie-nya. Oke, sampai sini aja cerita kali ini. Dongeng kali ini buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Mantau Movie.